Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah wa salatan ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari semenjak awal Ramadan kita sampai hari ini menjelang akhir daripada Ramadan, semua amal ibadah yang kita lakukan tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Serangkaian amal ibadah yang kita lakukan, apakah itu kita bersedekah, apakah kita membaca Al-Quran, apakah kita yang nama berzikir, apalagi di ujung akhir dari Ramadan 10 Ramadan ini ada di antara kita yang beriktikaf. Tujuannya hanya satu, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, ada potongan ayat Allah menyuruh kita mempersiapkan diri, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Makanya inilah yang kita lakukan Bapak dan Ibu. Di siang hari kita melaksanakan ibadah puasa, dan di malam hari kita menegakkan qiyamul lail. Bapak dan Ibu, orang yang bertakwa ini ada janji Allah kepada kita. Janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa itu kalau kita buka dalam Al-Quran, Surah Az-Zariyat. Bapak Ibu nanti bisa buka ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu, ini Allah sebutkan ini adalah orang yang bertakwa. Mereka itu kata Allah, janji Allah adalah fi jannati wa uyun. Allah akan tempatkan mereka itu di dalam taman-taman surga. Di dalam surga yang indah ada taman lagi yang indah. Dan kemudian wa uyun. Di dalam taman itu, di dalam surga yang indah ada air, ada sungai yang mengalir airnya. Tentu Bapak dan Ibu, informasi ini adalah sesuatu yang pasti, walaupun kita tidak bisa bayangkan dengan akal kita. Tidak bisa kita mencoba untuk merenungkan bagaimana tentang air yang mengalir itu, bagaimana sungai-sungai yang indah yang Allah ciptakan dalam taman itu, bagaimana taman-taman yang indah yang Allah ciptakan dalam surga itu. Kita hanya bisa mengatakan indah, dan kemudian tidak bisa kita bayangkan bagaimana indahnya itu. Apa yang menjadi andalan amal orang yang bertakwa sehingga Allah janji kepada orang yang bertakwa itu adalah surga yang di dalamnya ada taman-taman yang indah dan kemudian ada air yang mengalir di bawahnya. Amal yang menjadi andalan kita Bapak dan Ibu, Allah sebutkan pada ayat berikutnya. Pertama Allah sebutkan adalah orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Kebaikan Bapak dan Ibu ini sifatnya adalah umum. Kebaikan kepada diri sendiri, kebaikan kepada sesama kita,
kebaikan kepada tetangga kita, kepada lingkungan kita, adalah yang namanya kebaikan itu sifatnya umum. Kebaikan yang kita lakukan Bapak dan Ibu tidak boleh dilihat besar kecilnya, tetapi yang dilihat adalah bagaimana ketika kita melakukan, untuk kita ada nilainya, untuk orang ada manfaatnya. Ini namanya kebaikan. Kebaikan itu sekecil apapun, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya kebaikan yang dilakukan oleh setiap manusia, terutama di dalam bulan suci Ramadan ini, maka sekecil apapun kebaikan itu Allah akan lipat gandakan. Ini poin yang pertama yang Allah sebutkan. Orang yang akan Allah tempatkan di dalam surga adalah orang yang pertama, andalan amalnya adalah muhsinin. Ketika hidup di dunia, dia adalah menjadi orang yang selalu melakukan kebaikan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang menjadi andalan dalam beramal adalah qalilan minal laili. Ini Bapak dan Ibu, sepintas ini mudah kita katakan tapi sulit orang lakukan. Apa yang menjadi andalan amal? Di malam hari sedikit tidur tapi banyak ibadah. Nah, ini bapak-bapak dan ibu yang memang hari ini malam 10 terakhir ini sudah itikaf. Nah, ini jadi andalan kalimat yang kedua ini, yang menjadi amal andalan ini yang kedua, qalilan minal lail. Sedikit tidur banyak ibadah. Ini jangan terkesan nanti Bapak Ibu, saya itikaf dalam masjid tapi banyak tidur. Ini namanya bukan juga. Karena ada orang yang berpikir kalau kita itikaf tidur dalam masjid ada ibadah. Betul, tapi tidurnya bukan tidur yang lama, bukan tidur yang banyak. Capai ibadah, lelah ibadah, kemudian istirahat, tidur, setelah ngantuk, tidur, setelah tidur bangun lagi, ibadah lagi. Itulah yang dimaksud qalilan minal laili. Sedikit di malam hari itu sedikit tidur, tapi banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu kita lakukan. Bapak dan Ibu yang sedang itikaf, lakukan ini. Yang tidak itikaf pun upayakan di rumah yang seperti ini juga. Bek tengut menjaga, bajang tidur, sedikit ibadah. Bapak dan Ibu, kenapa Allah sebutkan ini penting? Karena memang Bapak dan Ibu, orang yang ketika malam hari itu, hari ini yang Allah lihat, memang kita termasuk orang yang banyak tidur tapi sedikit ibadah. Ini poin yang kedua. Ini amalan yang menjadi andalan orang yang bertakwa, yang akan menjadi jaminan masuk ke dalam surga yang sudah Allah janjikan. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wabil ashar hum yastaghfirun. Ini andalan yang ketiga Pak, amal ibadah kita. Di waktu sahur, sebelum masuk waktu fajar, mereka senantiasa menggunakan waktu, mereka beristighfar mohon ampun kepada Tuhan mereka. Jadi sahur Pak, di waktu sahur, sebelum masuk waktu fajar, sebelum masuk waktu subuh, ini waktu yang paling utama. Makanya Allah sebutkan wabil ashar hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa dan kesalahan kita. Makanya Bapak dan Ibu, di 10 yang terakhir, terutama malam-malam yang ganjil,
Kita tidak akan pernah tahu Bapak Ibu kapan yang pasti datangnya malam Lailatul Qadar itu. Makanya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasul, ketika berada di 10 yang terakhir itu kan ada malam Lailatul Qadar. Ketika Lailatul Qadar itu datang, apa yang semestinya aku minta kepada Allah? Maka Allah ajarkan kepada istri yang beliau cintai, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta kemaafan kepada Allah. Jadi yang disuruh adalah minta maaf kepada Allah. Ini kata kunci, Pak. Setiap kita tidak ada yang tidak salah. Setiap kita tidak ada yang tidak ada dosa. Makanya kemaafan kepada Allah, kalau Allah sudah memaafkan, kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, selesai sudah. Maka pada malam itu minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Dan di 10 malam yang terakhir ini, perbanyaklah ibadah kepada Allah, bisa baca Quran, dan kemudian bisa bersedekah, bisa i'tikaf, bisa amal-amal ibadah yang lain. Ini Bapak dan Ibu, yang ketiga Allah sebutkan yang menjadi amalan andalan bagi orang yang muttaqin, yang Allah janjikan dalam surga tempatnya. Yang keempat Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan yang menjadi andalan kita adalah wa fi amwalihim haqqun. Dan di dalam harta mereka, kata Allah, ada hak lis-sa'ili wal marhum. Jadi wal mahrum ini adalah sifat yang dipuji oleh Allah dalam ayat ini, dan kemudian lis-sa'ilin adalah orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak meminta. Ini sifat. Sifat ini Bapak dan Ibu ada pada orang, bila kita lihat ada orang yang meminta, ada orang yang tidak meminta. Tapi ingat kalimatnya bukan meminta-minta. Di dalam harta mereka itu ada hak orang yang meminta, ada hak orang yang tidak meminta. Yang meminta ini, dia selama ini tidak pernah mau meminta. Dia berusaha, dia bekerja, tetapi ketika yang didapatkan adalah sedikit, kebutuhan banyak, maka dia berpikir untuk meminta sama kita yang menjadi hak dia. Boleh dikasih, yang penting jangan jadikan dia menjadi orang yang sifatnya meminta-minta, meminta-minta, meminta-minta. Ini tidak dipuji dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua itu wal mahrum, dia tidak meminta, tapi kita tahu dia adalah orang yang sangat butuh. Dia tidak meminta tapi butuh, maka orang yang seperti ini ada haknya. Terkadang Bapak Ibu, kita hidup kan punya tetangga kita tahu dia itu hidup dalam keadaan sederhana, atau mungkin hidup di bawah garis kemiskinan. Kita tahu dia butuh, dia nggak pernah meminta, dia tidak pernah mengeluh, tapi kita tahu dia sangat butuh. Ambil zakat kita, ambil sedekah kita, ambil infak kita, antarkan ke dia. Inilah mungkin yang dilakukan selama ini oleh teman kita, saudara kita dari lembaga-lembaga mungkin, ya, yang mengantarkan paket-paket kepada orang-orang yang memang sangat-sangat berhak untuk menerimanya. Nah ini Bapak dan Ibu, 4 hal inilah yang Allah sebutkan yang menjadi amal andalan kita. Kalau ini kita lakukan Bapak dan Ibu, janji Allah yang di atas tadi, innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang muttaqin itu akan kami tempatkan di dalam taman-taman surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini Bapak dan Ibu, 4 hal yang kita sampaikan dan sudah disampaikan tadi oleh panitia,
Baik, panjang-panjang dah Ustaz. InsyaAllah 4 ini saja yang kita sampaikan, dan InsyaAllah kita sampaikan besok subuh yang berkaitan apa nikmat yang Allah janjikan kepada orang yang Allah masukkan ke dalam surga, yang terhadap 4 yang menjadi andalan amal kita. Ini Bapak Ibu, ya, kita akan sampaikan besok subuh tentang nikmat apa, kesenangan apa yang Allah akan limpahkan kepada kita bila besok kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.